Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aisyah selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Farhatunisa, Farida Zakiatuz Zahro, Syifa Khairunisa. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Koperasi dan Anjak Piutang. Pembicara pertama akan dibacakan oleh Farhatunisa dan pembicara kedua akan dibacakan oleh Farida Zakiatuz Zahro dan pembicara ketiga akan dibacakan oleh Syifa Khairunisa. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Perkoperasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Koperasi konsumsi menyediakan barang konsumsi, koperasi produksi menghasilkan barang atau jasa, koperasi pemasaran memasarkan produk anggota, koperasi simpan pinjam menghimpun dana menyalurkan dana, koperasi jasa menyediakan jasa tertentu bagi anggota. Prinsip-prinsip koperasi: yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengawasan dilakukan secara demokratis. Ketiga, anggota ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Keempat, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Kelima, mengutamakan pendidikan perkoperasian. Keenam, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Yang pertama, koperasi desa. Koperasi yang anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun kepentingan yang masih saling berkaitan secara langsung. Biasanya koperasi desa ini menjalankan aneka usaha. Yang kedua ada koperasi pertanian. Koperasi yang anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, buruh tani, atau yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha pertanian. Biasanya itu menjalankan usaha-usaha yang ada berkaitan langsung dengan usaha pertanian. Yang ketiga ada koperasi peternakan. Koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha serta buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha peternakan. Selanjutnya ada peran dan manfaat koperasi sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua membangun perekonomian rakyat, menumbuhkan budaya gotong royong dan kebersamaan. Yang ketiga menciptakan lapangan kerja baru, menyediakan barang atau jasa dengan harga terjangkau. Selanjutnya, anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri. Dalam praktiknya, perusahaan menjual piutang atau tagihannya kepada pihak lain atau perusahaan anjak piutang atau faktor dengan membayar sejumlah komisi atau diskon tertentu. Jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama, full service factoring. Perusahaan anjak piutang bertipe full service factoring menyediakan segala jasa jenis kegiatan anjak piutang mulai dari penagihan, penerbitan invoice sampai penerimaan dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debt. Yang kedua, resource factoring. Resource factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring. Akan tetapi, resource factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debts. Penagihan terhadap bad debts akan tetap dilakukan, tetapi jika gagal, risiko bayarnya tetap ada di pihak perusahaan klien. Yang ketiga adalah bulk factoring.
Bulk factoring adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Proses anjak piutang melibatkan tiga pihak, yaitu yang pertama klien atau penjual, yaitu perusahaan yang menjual barang atau jasa. Kedua, pembeli atau pelanggan, yaitu pihak yang membeli barang atau jasa kepada klien. Ketiga, perusahaan anjak, yaitu faktor. Dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi oleh hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Pasal tersebut kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 031 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Koperasi dijalankan dengan prinsip-prinsip seperti kemandirian, keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, distribusi keuntungan adil, serta kepedulian terhadap masyarakat. Anjak piutang. Piutang adalah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha kepada pihak lain yang harus dibayar pada waktu tertentu. Piutang biasanya timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang yang belum tertagih dalam jangka waktu yang lama disebut sebagai piutang tak tertagih atau piutang macet. Perusahaan perlu mengelola piutang dengan baik untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.